Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau buat salah satu resep kue tradisional yang rasanya enak banget. Ini dia putu mayang pandan plus resep kuah kincanya ala Dapur Naima. Untuk resep putu mayang yang aku buat ini itu tanpa cetakan ya, jadi kita gunakan plastik segitiga aja. Tapi bisa dilihat ini hasilnya tetap cantik banget ya. Untuk hasil warna putu mayangnya ini juga cantik banget, hijaunya itu pas warna alami. Rasanya juga enak, ini putu mayangnya sendiri rasanya cenderung gurih asin, cocok banget dimakan dengan kuah kincanya yang manis. Dan ini tuh teksturnya kenyal lembut ya, beneran seenak itu. Dan pastinya ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama di sini kita akan buat kuah kincanya dulu. Di sini sudah aku siapkan panci dan sudah aku masukkan juga santan. Ini aku masukkan total dengan airnya itu jadi kurang lebih 500 ml air santan ya. Tambahkan 2 lembar daun pandan yang udah diikat simpul. Tambahkan juga gula merahnya. Di sini aku pakai sekitar 150 gram. Kita pakai yang kualitasnya itu bagus ya. Dan jangan lupa kita tambahkan dengan garam, kita pakai 1/4 aja atau bisa disesuaikan. Nah, semua bahan-bahan untuk membuat kuah kincanya itu udah masuk. Selanjutnya kita rebus aja sambil diaduk-aduk. Untuk awal perebusannya ini bisa kita gunakan api sedang cenderung besar. Ini kita masak sampai gula merahnya itu larut dan santannya mendidih. Menjelang mendidih, ini bisa kita kecilkan apinya, kita masak sambil diaduk-aduk sampai santannya itu mendidih. Setelah santannya mendidih seperti ini segera matikan api, lalu kita lanjutkan mengaduk larutan gula dan santan ini sampai uap panasnya itu berkurang. Tujuannya agar menjaga santan tidak mudah pecah. Nah, berarti ini kuah kinca gula merahnya sudah selesai kita masak. Bisa kita sisihkan dulu dan sekarang kita siapkan untuk membuat adonan putu mayangnya. Kita siapkan aja wajan yang bersih dan kering. Lalu kita masukkan 300 gram tepung beras. Tambahkan setengah sendok teh garam atau disesuaikan dengan selera. Lalu tambahkan 150 ml jus pandan. Ini aku menggunakan pandan wangi aja sebanyak 7 lembar dan aku blender dengan air sedikit aja. Kalau kalian mau ditambah dengan pandan suji itu boleh banget ya, jadi warnanya itu lebih pekat. Lalu tambahkan juga 500 ml air santan, ini kita tambahkan secara bertahap ya. Lalu sambil diaduk-aduk seperti ini, lanjut kita mengaduk adonan sampai semua bahannya tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Lanjut masukkan aja semua sisa air santannya. Ini dimasukkan secara bertahap biar ngaduknya itu lebih mudah tercampur. Kalau udah ini tinggal kita aduk-aduk aja kembali sampai benar-benar tercampur rata ya. Nah, di sini kalau dirasa warna hijaunya itu kurang pekat, bisa ditambahkan aja dengan pewarna hijau atau pasta pandan secukupnya. Setelah dipastikan semua adonan sudah tercampur rata dan tidak ada lagi tepung yang bergerindil, selanjutnya ini bisa kita masak aja di atas kompor. Ini kita masak adonan sampai nanti mengental dan matang. Pada awal memasak ini bisa kita gunakan api sedang cenderung besar. Masak adonan sambil terus diaduk-aduk ya. Dan ketika adonan udah mulai mendidih seperti ini dan mengental seperti ini, bisa kita kecilkan api, lanjut kita masak dengan api kecil sambil diaduk-aduk. Nah, sampai seperti ini adonannya udah mulai kalis ya. Setelah adonan matang dan kalis seperti ini, kita cukupkan masaknya, kita matikan api kompor. Lalu kita pindahkan adonan ke wadah. Kita pindahkan aja adonannya ke wadah yang kering dan bersih.
Lalu selagi panas, ini kita langsung aja tambahkan dengan 100 gram tepung tapioka. Dan ini langsung kita campurkan, kita aduk-aduk ya, sampai tepung tapiokanya ini tercampur dengan adonannya. Dan karena kondisi adonannya ini masih sangat panas, jadi kita aduknya menggunakan spatula dulu ya. Setelah dirasa adonannya itu udah cukup hangat dan udah cukup nyaman untuk diuleni menggunakan tangan, ini lanjutkan aja kita uleni menggunakan tangan ya. Kita uleni sampai menghasilkan adonan yang kalis. Sampai seperti ini adonannya udah selesai kita uleni, hasil akhirnya itu lembut banget ya. Selanjutnya ini sudah siap untuk kita cetak. Karena aku nggak menggunakan cetakan, jadi di sini aku menggunakan plastik segitiga. Kita masukkan aja adonan secukupnya ke dalam plastik segitiga. Untuk plastik segitiganya di sini aku pakai double. Dan ini kita semprotkan atau kita cetak di atas daun pisang yang sudah kita olesi dengan minyak supaya tidak lengket. Tinggal kita semprotkan aja seperti ini, tinggal kita liuk-liukan aja ya sampai hasilnya seperti ini. Hasilnya udah pas banget kayak gini. Ini kita bentuk agak tinggi biar hasilnya itu bagus dan gak terlalu melebar. Kita lakukan aja hal yang sama. Ini kita ambil satu helai daun pisang yang sudah kita olesi dengan sedikit minyak dan kita semprotkan atau kita cetak adonannya. Nah, ini dia beberapa hasilnya. Bisa dilihat cantik banget ya. Ini tanpa menggunakan cetakan, tapi hasilnya bisa secantik ini. Ini kue putu mayangnya sudah siap untuk kita kukus. Jangan lupa dandang kukusannya ini kita panaskan dulu ya. Kita masukkan aja putu mayang ke dalam kukusannya. Dan ini kita kukus selama kurang lebih 8-10 menit atau sampai putu mayangnya itu matang. Nah, ini tuh salah satu kue tradisional yang cara buatnya itu simple dan gampang banget. Bisa kita gunakan tanpa cetakan juga. Nah, ini dia hasilnya putu mayang setelah kita kukus kurang lebih 8-10 menit. Bisa dilihat ya hasilnya ini cantik banget dan juga pas tinggi gitu, nggak yang melebar. Nah, sampai di sini berarti kue putu mayangnya itu udah matang dan sudah siap untuk kita sajikan bareng dengan kuah kincanya. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Kue putu mayang pandan disajikan bareng kuah kinca gula merahnya ala Dapur Naimah. Bisa dilihat kan, tadi tuh cara buatnya itu cukup mudah. Kita tanpa menggunakan cetakan, cuman pakai plastik segitiga aja, tapi hasilnya bisa secantik ini. Warnanya juga pas banget ya, hijaunya itu terlihat alami gitu. Untuk teksturnya sendiri, ini putu mayangnya kenyal lembut gitu ya. Dan ini coba aku makan bareng sama kuah kincanya. Beneran rasanya senikmat dan seenak itu. Gurih dari putu mayang ditambah dengan manis dari kuah kincanya itu sangat cocok dan pas banget. Pastinya ini cocok ya untuk dijadikan ide jualan. Bisa banget dikemas menggunakan tin wool gitu. Dan kuah kincanya dikemas menggunakan plastik. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.